9 gedung yang akan saya bangun pada saat itu. Dari padepokan, dari rumah sakit, perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan dana cukup besar sekali, sampai miliaran. Shalom Alaikum Bishim Hamasiyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Mari kita melihat cuplikan video ini. Pertama saya kenalkan diri, saya dari Indonesia, saya Masnita Dinata. Awalnya nama seperti itu karena saya akan bercerita seperti kita kembali ke belakang, karena ini satu kesaksian, satu cerita di mana bagaimana Tuhan membawa saya, bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan membawa saya kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di sini bukan kehidupan duniawi, tetapi kehidupan lebih kepada hakiki, lebih kepada mengerti siapa itu Allah yang sesungguhnya, siapa itu Allah yang hidup untuk saya dan saudara. Saudara yang terkasih, berawal dari saya seorang muslimah, saya juga seorang hajah yang memang notabene cukup disegani, cukup punya kekuatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan daerah Sunda, karena saya dari Sunda, di mana untuk syiar Islam itu saya dari keluarga besar yang kalau dikatakan sangat fanatik, sangat cukup keras kepada didikan daripada Islam itu, dan tongkat daripada syiar Islam itu ada di tangan saya. Karena kebetulan saya keturunan dari Banten, tahu sendiri itu dari silsilah Sultan, Kesultanan Banten itu salah satu syiar Wali Songo dari di Indonesia. Saudara yang terkasih, saya buka topik ini, saya buka cerita hidup saya ini bukan berdasarkan rekayasa semata, karena banyak komentar, banyak hal-hal yang benar apa enggak sih, benar apa enggak sih. Tapi yang saya katakan pada malam hari ini, apa yang menjadikan kehidupan saya, menjadikan biografi saya, menjadikan kesaksian saya, itu adalah benar. Yang datangnya semua dari Tuhan Yesus. Bagaimana seorang Tuhan Yesus, seorang Allah, sosok yang luar biasa, 100% Tuhan, 100% manusia, dan kami sangat antusias menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ceritanya panjang dan tidak mudah. Tapi di sini saya akan membagikan bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan menarik saya, bagaimana seorang saya yang tadinya tidak mengenal Yesus, bahkan saya membenci Tuhan Yesus, bahkan saya tidak suka dengan orang-orang Kristen, tapi saya dengan adanya kasih dari Tuhan, dengan adanya kasih karunia yang Tuhan berikan, semakin memahami hidup itu adalah penuh kasih. Saudara yang terkasih, saya seorang hajah, di mana beberapa tahun yang lalu, saat suami meninggal, itu ditinggalkan dengan 4 orang anak dan beberapa sedikit kekayaan, tapi cukuplah kalau untuk hidup, untuk jangka panjang, dengan segudang prestasi, dengan segudang karya. Mungkin kalau dikalkulasikan, mungkin kalau dikatakan saya dulu itu dibilang janda kaya, saudara. Suami meninggal itu karena sakit, komplikasi waktu itu. Saya berjuang dengan anak-anak, di mana saya pribadi dengan kekayaan yang ada, saya harus mengingat tugas saya itu apa. Saya seorang janda yang harus kuat. Saya seorang syiar Islam, saya seorang ustazah juga, saya seorang hajah, di mana saya harus mensyiarkan agama saya pada saat itu. Singkat cerita, saya terus berkarya. Kami punya yayasan, namanya Yayasan Al-Fat, yaitu Yayasan Kemenangan. Kalau di dalam Quran itu ada surat Al-Fat, nah saya ambil dari situ. Yayasan Al-Fat semakin hari semakin berkembang.
berkembang, di mana banyak pengikut-pengikutnya, dan saya kebetulan kerjasama dengan beberapa organisasi yang cukup besar, organisasi di agama saya dulu, dan organisasi pemerintah juga. Kami bergabung di situ dan semakin hari semakin besar. Saudara yang terkasih, namanya orang ya, nggak dulu, nggak sekarang, mungkin yang akan datang sama. Dimana kalau orang punya uang banyak, punya posisi banyak, punya relasi banyak, keinginannya juga banyak. Termasuk saya. Saya ada keinginan di mana kalau yayasan saya tuh udah besar, majelis taklim di mana-mana, pengikut juga banyak, relasi banyak, duit ada. Salah satu jalan pikiran saya harus membangun sebuah Islamic Center. Apakah pada saat itu satu rencana dari Tuhan atau saya sendiri yang punya ambisi? Kembali lagi, di mana seseorang mempunyai hal yang besar, mempunyai kekayaan yang besar, terkadang ambisi yang lebih besar ketimbang apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari Allah, atau dari saya pribadi. Karena pada saat itu saya pikir, karena di Indonesia kan Muslim terbesar ya, terbesar di dunia itu, dan saya ada keinginan untuk menggaungkan yayasan Al-Fat saya dan membangun Islamic Center, join dengan salah satu negara Arab di Timur Tengah. Karena begitu tertariknya untuk menanam investor di Indonesia itu, apa yang bisa kita lakukan? Bukan hanya Islamic Center, tapi ada beberapa bisnis juga yang dimana nanti akan membackup daripada Islamic Center itu sendiri. Saudara yang terkasih, namanya juga kita cari investor, tidak mudah, tidak murah. Ternyata yang diminta dari pihak Uni Emirat itu banyak sekali, termasuk master plan. Master plan, untuk membuat satu master plan itu saya harus soil test dulu untuk tanah goyang aja saya berani katakan nanti di sini akan dibangun Islamic Center, kasih perizinan saya. Iya Bu Haja, kalau mau ambil dari tanah ini, katanya Ibu harus DP dulu, jadi atau tidak ini tetap tanah harus di DP. Dan saya berikan DP itu supaya bisa soil test, arsitek dan lain sebagainya. Karena untuk join, untuk bikin Islamic Center itu dibutuhkan sebuah master plan. Master plan itu kan saya juga tidak bisa buat. Saya harus melibatkan arsitek, dan arsitek juga tidak gratis. Saya harus bayar mereka. Dan ada 9 item, 9 gedung yang akan saya bangun pada saat itu. Dari padepokan, dari rumah sakit, perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan dana cukup besar sekali, sampai miliaran pada saat itu. Dari rumah sakit saja itu kita berhubungan dengan Mars, manajemen anggaran rumah sakit, dan itu kami biaya mahal untuk mereka. Dan untuk hal-hal lainnya, termasuk untuk mendatangkan pihak investor ke Indonesia. Namanya kita mau dagang, paling tidak kan bangku harus ada, di mana investor supaya tertarik. Saya pun demikian. Untuk membangun sebuah Islamic Center, saya hanya berpikir suatu saat, apalagi Jawa Barat, apalagi Sunda yang kekeh, yang susah untuk menerima Yesus, itu kalau bisa semuanya Muslim. Dan saya punya keinginan seperti itu, ingin mengislamkan mereka. Dan saya pikir dengan dana saya pasti akan tercover untuk membiayai sebagian daripada perencanaan ini. Saudara yang terkasih, semakin tinggi keinginan, semakin saya berani. Di mana seseorang duit banyak, pasti dengan keberanian sampai utang ke bank, utang ke teman, jual ini, jual itu, hanya untuk mewujudkan sebuah Islamic Center. Itu saya ingin ini terjadi. Yang saya pikirkan bagaimana syiar Islam di Jawa Barat, bagaimana gaungnya yayasan saya, bagaimana otomatis nama saya juga akan semakin naik terus. Itu keinginan saya pada saat itu. Bagaimana seorang wanita berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan saya pikir ini sebuah rencana yang bagus. Menurut saya lakukan itu semua. Sampai akhirnya saudara, ini kan butuh waktu. Saya singkat cerita.
sampai master plan itu terjadi, sampai master plan itu selesai, kok saya tinggal menunggu ya atau tidak dari pihak investor. Menunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya kami hanya kontak-kontak. Saya katakan kita berangkat umroh aja. Setelah umroh kita transit ke Dubai, kita akan meeting dengan pihak investor. Kita akan bertemu dengan seorang bisnismen di sana. Kita akan kapan ini akan deal. Semua sudah terrealisasi, segala hal yang mereka inginkan, dan saya wajib menanyakan kapan hal ini akan terrealisasi. Saudara yang terkasih, kami sekelompok, satu tim, ada beberapa orang, kami berangkat umroh karena bagi saya pada saat itu uang banyak, umroh itu kan gampang, tidak seperti saat ini. Mau naik haji aja lama, harus nunggu bertahun-tahun. Umroh harus nunggu schedule-nya, apalagi sekarang zamannya corona, sulit sekali untuk berangkat umroh. Pada saat itu berangkat umroh itu sangat gampang, yang penting punya duit, datang ke agent travel, kapan mau berangkat untuk umroh dan haji kita bisa berangkat. Begitu mudahnya. Saya dan tim selesai umroh, kami istirahat di Dubai, kami transit di sana ada beberapa hari, dan karena kita punya rencana untuk bertemu seorang investor itu. Mereka punya tim, kita juga punya tim. Akhirnya setelah sampai di Dubai, kami istirahat dan kita perbincangkan dengan tim bagaimana supaya kita bisa berlanjut, kita harus bicara seperti apa gitu. Kan seperti itu namanya kita supaya deal. Akhirnya kita bicarakan, kita langsung to the point saja. Karena semua sudah persiapan itu sudah matang. Saudara yang terkasih, akhirnya kita ketemuan, kita bicarakan bagaimana. Saya bilang, Pak, ini semua di Indonesia sudah siap dan kami sudah membawa tim khusus untuk menyampaikan jika Bapak ingin bertanya apa, mungkin progres proyeknya seperti apa, kami siap untuk presentasikan ini semua. Oh iya, baik. Dia minta presentasikan begini ABCD, semua kita selesaikan. Kita bicarakan sedetil mungkin. Dia seperti iya serius, dan kami semakin tertarik. Oke, mungkin langsung deal atau bagaimana. Ternyata setelah kita presentasikan, setelah kita bicarakan detail, mereka hanya mengatakan kita punya proyek harus dipikirkan dulu, harus dimatangkan dulu. Terus saya stop. Dimatangkan dalam hal apa, Tuan? Karena semua itu sudah kita matangkan selama saya di Indonesia, dan kita terus-terusan calling sampai saya datang ke sini setelah saya umroh sengaja karena untuk memastikan apakah siap untuk menurunkan menggelontorkan dana untuk investasi atau bagaimana. Karena kami kalau untuk bicarakan ngulur waktu lagi, kami nggak bisa. Saya to the point bicara seperti itu. Saudara yang terkasih, saya pikir pada saat itu akan jawabannya iya. Saya berpikir pada saat itu dengan presentasi begitu bagusnya dari tim kami, langsung mereka mengatakan, oke, saya setuju. Tapi saudara, apa yang dia sampaikan, apa yang tim mereka sampaikan? Ibu, untuk saat ini kami belum bisa mengeluarkan dana. Saya berpikir, ini mimpi atau bercanda atau bagaimana? Saya katakan, aduh Pak, bukan saatnya untuk bercanda. Kami datang ke sini serius. Dia menyampaikan, kita setelah tim rapat bahwa untuk proyek ini ditangguhkan. Saya bilang, apakah kami ada yang salah? Tidak, mungkin menunggu waktu. Waktunya ini kami sudah cukup lama, jadi datang ke sini, ya atau tidak. Akhirnya mereka tegaskan bahwa proyek ini ditunda. Sampai kapan? Tidak tahu. Di situ saudara, saya hanya bingung dan berpikir, kok ini apa-apaan ini? Kami datang jauh-jauh dan kami setelah membuat apa yang mereka minta, itu pun tidak murah saudara. Itu cukup banyak dana tersita hanya untuk master plan dan meyakinkan bahwa proyek ini akan terrealisasi di Indonesia. Tapi apa yang kami dapat? Hanya enteng mengatakan proyek ini tertunda. Entah kapan dan sampai kapan.
Terus saya katakan lagi, Pak, tolonglah kami jauh-jauh datang ke sini. Paling tidak ada kabar baik untuk kami. Dan dia katakan lagi, iya Bu, kami belum bisa menginvestasikan dana di Indonesia. Apalagi untuk Islamic Center dan kerjasama kita. Saudara yang terkasih, rencana manusia bukan rencana Tuhan. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami gadang-gadangkan selama itu, ternyata Tuhan tidak berkehendak. Saya kaget, saya shock. Mungkin ini hanya mimpi. Setelah bubar dari meeting kami ini, kami hanya bicara dengan tim. Apakah ini benar? Iya Bu, mereka hanya menunda katanya, tapi belum tahu kepastian akan terrealisasinya kapan. Mungkin ada harapan, karena mereka juga punya harapan. Saya katakan oke, mungkin masih menunggu, mungkin mereka akan merubah pikiran. Kita berdoa, kita salat bersama pada saat itu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga besok ada mujizat. Akhirnya besok ketemu pagi-pagi, saya katakan lagi, Pak, kami sebelum berangkat ke Indonesia, karena malamnya kami akan berangkat, akan pulang ke Indonesia. Tolong kepastiannya, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Dan mereka menyampaikan, Ibu, kami menunda ini dan tidak tahu sampai kapan penundaan ini. Kami tidak bisa investasi dana di Indonesia. Mohon maaf, hanya itu. Saudara, saya punya rencana ke depan jauh. Tapi pada saat itu serasa langit rubuh. Saya tidak percaya sama sekali. Apakah ini hanya mimpi ataukah memang ini satu kenyataan? Harapan itu benar atau tidak? Tapi pada saat itu saya betul-betul terguncang sekali. Yang saya pikirkan, berapa banyak dana yang harus saya habiskan. Waktu, tenaga, pikiran. Mereka tidak berpikir sampai ke situ. Ya, dasar orang Arab seperti itu. Begitu percayanya. Tapi apa yang mereka katakan? Enteng sekali. Dia tidak pernah berpikir, kalau saya itu berjuang mati-mati. Akhirnya kami pulang ke Indonesia dengan semoga ini ada harapan, semoga ada harapan. Mungkin setelah di Indonesia mungkin mereka akan menghubungi kami lagi atau seperti itu. Kami masih ada harapan. Setelah pulang ke Indonesia, semuanya akan terjadi tidak seperti biasanya. Karena perlahan dan pasti setelah kami rembukan, menunggu tidak ada kabar sama sekali. Saya hubungi pihak mereka, sama nonsen juga. Saya bicara dengan tim, Ibu apalagi yang harus kita tunggu? Ini proyek tidak akan jadi. Dan kita menunggu sampai kapan? Saudara yang terkasih, mereka mengatakan seperti itu. Apa yang ada di benak saya, apa yang ada di pikiran saya. Saya harus bayar mereka, saya harus bayar arsitek, saya harus bayar Mars. Manajemen anggaran rumah sakit dan tidak murah. Saya harus bayar DP tanah itu meskipun jadi atau tidak karena perjanjian seperti itu. Dan saya harus membayar hal-hal yang lainnya. Dan itu sangat menguras uang-uang saya. Karena keberanian saya untuk siar, keberanian saya untuk membuat Islamic Center, bahkan saya tidak pernah berpikir seandainya ini tidak terjadi. Yang ada di pikiran saya pada saat itu, ini akan deal. Project ini akan goal. Hanya itu. Itulah rencana manusia, bukan rencana Tuhan. Yang dipikirkan hanya untung, yang dipikirkan hanya hanya sesuatu yang membuat bangga. Kalau perlu ya dengan kebanggaan diri sendiri juga. Dari ambisi saya pribadi. Saat itu saudara, perlahan dan pasti saya jualin karena sebagian juga memang sudah saya agunkan. Baik ke teman, baik ke bank dan lain sebagainya. Satu persatu mereka ambil. Nggak salah, karena saya juga mau menyampaikan apa lagi. Saya gentle, saya katakan proyek saya nggak jadi. Ini kalau nanti sampai batas waktu saya tidak bisa membayar bagaimana? Diambil Bu, silahkan mau diambil.
Saya seperti pasrah. Habis mau bagaimana lagi? Tidak ada lagi yang bisa saya harapkan. Semua sudah terjual. Semua sudah digadaikan. Yang ada hanya sisa 4 anak. Masih kecil-kecil. Di situ saya seperti tersentak. Saya seperti mimpi. Ternyata ini kenyataan. Bukan mimpi yang selama ini saya inginkan. Mimpi menjadi seseorang yang tinggi. Mimpi memiliki Islamic Center, mimpi menjadi seorang yang kalau dikatakan ya memiliki segalanya. Tapi pada saat ini saya tidak punya apa-apa. Kalau dikatakan dulu konglomerat jadi melarat, dan itu di luar jangkauan saya, di luar planning saya, di luar rencana saya. Tapi itu yang terjadi. Tidak ada manusia yang bisa menerima. Dan saya hanya mengatakan kepada Allah saya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seseorang yang selama ini saya imani, ya Allah, kok kenapa ini bisa terjadi? Saya telepon rekan-rekan saya, mereka hanya mengatakan, Bu Hajah, mungkin Bu Hajah salah jalan. Salah jalan katanya. Padahal dia dulu berjalan bersama dengan saya. Tapi begitu saya bangkrut, saya dihakimi, saya salah jalan. Kemarin dia di belakang saya, jalannya sama-sama. Sekarang mereka cari aman sendiri. Yang dulu rekan-rekan saya kalau dikatakan sosialitas, sering kumpul-kumpul, begitu mereka tahu Bu Hajah bangkrut, satu persatu mereka putus. Dan satu hal yang lebih menyakitkan, rumah yang saya tempatin pun saya harus. Saya pergi dengan keempat anak. Pergi cari kontrakan yang murah, jauh ke kampung orang yang tidak mereka ketahui siapa saya. Karena saya tidak pernah mau tahu. Jangan sampai mereka tahu siapa saya. Akhirnya saya nyelip di satu kampung dekat tempat gundukan sampah. Di situ saya pikir ini mimpi. Saya sudah tidak punya apa-apa. Hanya emas kecil yang bisa saya jual dikit-dikit hanya untuk makan. Baju-baju yang dulu begitu mewah itu saya jualin keluar supaya saya bisa bertahan hidup dengan anak saya. Saya ngontrak satu ruangan, waktu itu sekitar harganya 80.000. Sampai di situ, dari serba ada menjadi serba tidak ada. Bagaimana hancurnya hidup saya, bagaimana hancurnya hati saya. Sakitnya tuh di sini. Tapi itu kenyataan yang harus saya alami. Saya tidak mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan ini kepada saya. Kenapa si doi yang satu yang selama ini saya imani juga tidak memberikan pertolongan kepada saya. Padahal di dalam Al-Quran saya membaca setiap kekayaan yang dipakai untuk jihad, maka Tuhan akan lipat-lipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tapi apa yang saya alami? Itu kan jihad saya juga. Jihad untuk membuat Islamic Center. Jihad untuk mengumandangkan di mana syariat Islam akan terjadi. Itu kan bagian dari jihad. Tapi apa yang saya alami? No. Habis saudara saya. Dari konglomerat menjadi melarat. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Rumah yang begitu mewah menjadi satu petak yang tidak ada apa-apa di situ. Saya pergi dengan 4 anak. Saya menjerit, saudara. Saya menangis kepada Allah saya. Saya sholat, jungkir balik, mungkin saya ada yang kurang jalannya, mungkin saya doanya kurang. Saya introspeksi diri, saudara. Saya juga tidak 100% menyalahkan orang lain. Saya terus tiap malam saya tahajud, saya istikharah, ya Allah, tolong ampuni saya, buka jalan untuk saya. Tolong saya kembalikan kekayaan saya. Saya masih ingat, udah tahu bangkrut, saya masih minta kekayaan saya untuk kembali. Mungkin ini hanya sesaat. Besok lusa saya masih punya harapan. Mungkin ada orang telepon dikembalikan atau mungkin investor jadi. Tapi ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada apa-apa. Sampai saya tidak bisa makan. Habis dikit-dikit dijual, harus makan. Saya keliling ke orang-orang, ke rekan-rekan saya juga untuk menagih utang. Bukan saya minta uang. Menagih utang saya, karena mereka juga banyak utang ke saya. Nutup pintu.
Biasa kemana-mana turun naik mobil, sekarang jalan kaki, pakai sandal jepit pula. Kan nggak mungkin pakai high heel juga saya jalan. Saya ketok mereka, teman-teman semua nutup pintu, alasan sibuk lah, alasan ini itu dan sebagainya. Dan yang lebih menyakitkan, ada orang peduli, bukannya menanyakan bagaimana kehidupan saya dan anak-anak, malah begini tubuh aja katanya kerudungnya udah nggak ada, udah lepas. Kalau ketemu tuh kan kemana sekarang kok nggak pernah pakai kerudung lagi? Mereka tidak pernah menanyakan apakah saya udah makan atau tidak, apakah anak-anak saya kelaparan atau bagaimana. Tidak ada yang menanyakan. Tapi tidak apa-apa, saya harus berjuang lagi. Saya harus berjalan, tapi entah kemana. Sudah putus harapan saya, saudara. Tidak punya apa-apa lagi yang harus saya makan. Tinggal sisa uang 15.000. Malamnya saya sholat. Saya buka itu mukena. Sholat juga udah ngambang, saudara. Mau kemana dan untuk siapa? Saya hanya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya udah nggak mau tahu. Nggak peduli. Saya tutup. Saya gulung itu mukena. Saya taruh. Percuma. Sholat juga. Nggak bisa bantu saya. Nggak bisa ngapa-ngapain saya. Yang ada malah habis. Udah hancur-hancuran. Besoknya saudara, dengan uang 15.000 itu, saya datang ke sebuah swalayan kecil, waktu itu juga masih baru-baru. Saya datang, saya beli obat serangga. Saya udah nggak berpikiran mau beli apa, mau bagaimana. Saya beli obat serangga. Yang ada di pikiran saya, yang ada di otak saya dan benak saya, bagaimana saya mati dengan anak. Bagaimana saya bunuh diri dengan anak. Sebelum saya mati, saya akan matikan dulu. Baru saya. Karena sebagai seorang ibu, saya hidup sendiri. Suami udah meninggal, saya tinggal sendiri. Kalau saya ada apa-apa, bagaimana dengan? Lebih baik anak dulu selesai, baru saya. Tidak pernah berpikir kalau ia mati semua. Kalau tidak, apa nggak jadi bumerang? Apa nggak jadi petaka untuk saya? Saya tidak berpikir begitu, karena sudah tidak ada harapan. Tidak ada seorang pun yang bisa bantu saya. Saudara yang terkasih, saya pulang. Biasanya kita bercanda malam-malam dengan anak-anak. Pada saat malam itu, saya suruh anak-anak tidur dulu. Sampai anak bertanya yang besar, Ibu kok kenapa disuruh tidur siang? Gak apa-apa, supaya nanti besok bangunnya pagian. Kita mau apalah namanya anak masih kecil-kecil. Padahal saya punya rencana malam itu. Saudara yang terkasih, lihat anak saya pada tidur kayak sarden bergelimpangan begini. Biasanya tidur dengan mainan, meluk hangat dengan gulingnya, sekarang ngegeletak seperti itu. Seorang ibu hancur. Menangis saya. Tidak ada pilihan lain. Kami semua malam ini akan selesai. Tidak pun. Saudara yang terkasih, saya siapkan. Biasanya sholat itu jam 3 malam. Tapi malam itu sekalian, kenapa jam 3? Karena saya biasa habis sholat tahajud itu nyambung ke sholat subuh. Ngaji kayak apa, biasa seperti itu. Tapi pada malam itu, saya majukan. Sholat jam 2 malam. Maaf saudara, bukan sholat. Saya geser waktu. Biasanya jam 3 malam sholat, ini jam 2. Tapi acaranya bukan sholat, tapi mau bunuh diri masal. Saya siapkan, bukan siapkan untuk ibadah. Saya siapkan gelas dan siapkan obat serang, cairan. Saya hanya diam, termenung. Mau mati saya termenung. Saya tidak mau memanggil Allah saya. Percuma, dia tidak menolong saya. Pada saat kondisi seperti itu titik nadir kehidupan saya yang sangat hopeless sekali. Itu di mana titik nadir saya, di mana manusia itu punya titik yang sangat riskan sekali. Dan itulah malam itu saya menghadapi sendiri. Anak udah tidur, seorang ibu mau bunuh diri dan mau mematikan kan nggak nyala lampu juga ya. Kita nggak tega juga, ngelejet-ngelejetnya juga, nyuapin racun serangga juga nggak tega. Saya matikan lampu. Itu di ruangan hanya ada satu lampu. Rumah kecil, petak, nggak ada apa-apa. Saya matikan lampu. Kondisi gelap, saya mulai buka itu botol dan saya siapkan.
Saya hanya merenung lagi. Sampai disinilah kehidupan saya. Saya hanya itu. Sampai malam ini kehidupan saya. Saudara yang terkasih, saya sudah siapkan ini gelas, saya siapkan ini botol. Saya menuang itu dalam kondisi gelap. Saya bicara ini bukan saya cerita mimpi, saudara. Nggak mungkin orang mimpi mau bunuh diri, kan? Saya sadar, saya waras, mungkin stres ya. Mungkin saya kena depresi yang berat ya. Mungkin saya kena sesuatu yang sudah tidak ada harapan apa-apa. Saya siapkan gelas, saya siapkan botol, saya kucurkan. Begitu dikucurkan, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Di depan saya ada sosok putih, berbaju putih, berjubah putih, dengan sinar yang bukan seperti lampu, bukannya sinar dari dia. Hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolong. Saudara, apa serta-merta saya percaya? Enggak. Saya kaget, ini botol, ini gelas, dan saya kaget. Saya hanya mengatakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mana? Seseorang yang biasa saya sembah si doi itu mana? Dia tidak menolong saya. Dia mengatakan lagi dengan membuka tangan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolong. Rumah yang mana? Ini Bu Haji orang bingung. Orang sedang tegang. Rumah yang mana? Tidak mengerti. Saudara yang terkasih, dengan saya gugup, dengan saya bingung, saya simpan itu, dengan kaget saya tutup muka dan saya katakan, baik kalau begitu, saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak. Saya seorang yang pemikir, saya seorang businesswoman, saya seorang pengajar juga. Saya tidak percaya. Yang dulu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong saya, bagaimana dengan yang baru? Logika enggak, saudara? Yang dulu aja enggak nolong saya, bagaimana yang baru? Saya tutup muka, saya menangis di situ, saya baca, mungkin saya terlalu mungkin halusinasi atau bagaimana. Saya baca doa, saudara, dari doa sapu jagat, doa ayat kursi, doa ayat 7, doa ayat 5, ayat 15, doa pengusir setan, semuanya. Saya doa, saya bacakan itu. Mungkin saya terlalu mengalami masa yang sangat tidak baik. Saya menangis di situ, saudara, udah nggak berpikir apa-apa lagi. Tapi satu hal yang dia tinggalkan di saya, di hati saya, setelah saya buka, masih dengan kondisi gelap. Tapi satu hal yang dia tinggalkan, harapan. Mari bangkit, berjalan dengan Tuhan Yesus. Mari melayani dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir hal-hal dunia. Biar itu urusan Tuhan. Kita punya urusan sendiri dengan Tuhan, dan ini yang Tuhan berikan. Layani dia dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di Indonesia dan pagi hari di California dan mungkin siang atau sore hari di Eropa. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadikan parameter untuk kita semua dan kita memahami bahwa hidup itu harus betul-betul di jalan Tuhan. Bukan kita yang menuntun Tuhan, tapi lepaskanlah tangan kita biar Tuhan yang menuntun. Terkadang saudara, saat kita ada, kadang Tuhan Yesus aja kita tuntut, Tuhan jadikanlah semua ini. Kalau doa-doa itu kadang hamba Tuhan, saya selalu berbantah dengan hamba Tuhan karena begini, Tuhan biarlah ini terjadi Tuhan, kami punya rencana ABCD dan lain sebagainya, biarlah ini terjadi. Saya katakan, bro, sister, jangan bicara begitu seolah-olah Tuhan itu kacau. Jangan dipaksa Tuhan untuk memberkati kita, jangan. Biarlah apa yang kita lakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mau jadi mau enggak, biarlah Tuhan punya rencana. Setiap kita punya program, setiap punya kehidupan, biarlah sesuai Tuhan, seturut dengan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi, bukan rencana kita. Jangan salah-salah juga dalam berdoa. Saya katakan begitu. Bukan saya ngajarin mereka, tidak, saya juga sedang belajar. Saya harus bagaimana menata diri, bagaimana self control.
Bagaimana kita menahan emosi kita, bagaimana kita tetap di bawah kaki Yesus, bagaimana tetap kita melayani. Yesus itu segalanya. Kita ini cuman kacau, nggak ada apa-apanya. Mau bangga-bangga diri, pelayanan enggak, itu kesombongan rohani. Saya hanya mengajak kepada saudara kita semua, yuk kita berlomba duduk di bawah kaki Tuhan dan layani Dia dengan baik. Jangan pernah menghitung apapun. Layani dengan baik. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, seolah-olah kita tidak sanggup, tapi percayalah, di tangan Tuhan semua akan berlalu. Di tangan Tuhan, saudara dan saya akan kuat menjalani kehidupan. Meskipun harus bercucuran air mata, meskipun berat, Tuhan aku sudah berat. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.